Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari kita mulai pengajian kita, majlis kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul azkar allati tuqalu fi awqatish shiddah wa 'alal ahad. Babu du'ail qurab wa du'a 'indal umuril muhimmah. Ruwina fi sahihail Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal qurabi la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Wa fi riwayati Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hazaba amrun qala dzalika qawluhu hizbuhu amrun ay nazala bihi amrun muhimun aw asabahu ghammun. Ruwina fi kitab at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qarabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Qala al-hakim hadza hadisun sahihul isnad. Hadirin jamaah sekalian, kita masih melanjutkan terkait zikir kita yang 2 bulan yang lalu sudah kita bahas. Di pertemuan 2 bulan yang lalu kita berbicara satu terkait dengan zikir pagi dan sore. Biasakan di setiap pagi kita baca Sayyidul Istighfar, ya. Kemudian yang kedua kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kemudian kita baca bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Kemudian kita baca juga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah bismillahilladzi la yadurru bismillahi ala nafsi wa mali, ini akan melindungi kita dan harta kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah yang terjadi, ya. Kemudian kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina, kata Nabi haqqan Allahi ayyurdiyahu, sungguh Allah akan ridha buat kita. Dibaca pagi satu raditu billahi rabba. Kemudian kita baca lagi kalau ada urusan juga kita baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau ini kita baca, maka Allah akan kafahullah ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan cukupkan orang ini dari ma ahammahu, apa yang dia perlukan, min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau ada urusan penting kita, apa keinginan kita, banyak baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Kemudian kalau kita ada urusan hutang yang belum bisa kita lunasi, Nabi juga ngajarin kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Atau mungkin hutang kita mendesak, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Jadi yang sudah kita bahas 2 bulan yang lalu ini luar biasa kalau kita mau istiqamah menjalankannya. Sudah saya bagikan tuh kopiannya semua. Ini tinggal kita baca aja. Saya rasa nggak berat kok kalau kita tinggal baca. Kemarin saya bilang kan fotokopiannya itu di foto di HP, jadi tinggal ada di HP. Kapan aja kita sempat habis sholat baca aja. Lawang dibaca sekali pagi, sekali sore, selesai dah. Allah akan jaga sehari kehidupan kita. Yang namanya musibah kita nggak tahu. Yang namanya ujian kita nggak pernah menginginkan itu hadir. Tapi kalau kita udah prepare, ada pagar yang kita berikan, sekalipun dia datang, tapi tidak seberat apa yang kita alami. Semua diberi oleh Allah kegampangan aja, kemudahan. Atau zikir yang kemarin, sebetulnya banyak zikir kemarin. Kemudian habis sholat juga, itu di lembaran terakhirnya itu, habis sholat juga ada bacaannya juga, zikir. Minimal kita baca Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Itu yang Nabi singgung ke kita. Kata Nabi begini, ada ibadah yang gampang, wa may ya'mal bihi ma qalilun, tapi yang ngerjain kagak banyak, kata Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, huma yasirun wa may ya'mal bihi ma qalilun. Ini gampang, ngapain kok orang nggak sanggup ngerjain ya? Atau sedikit yang mengerjakan? Kata Rasulullah begini, ketika selesai sholat, ya'ti ahadakumus syaitan, setan datang tuh ketika kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, setan datang. Yazkuru, mengingatkan setan itu hajatah qabla ayyakulaha. Disebutin urusan kita sebelum kita sanggup baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Minimal 10, maksimal 33. Kalau 10 sangguplah kita baca. Kalau ini kita baca, kata Nabi, kana min ahlil jannah, orang ini pasti jadi penghuni-penghuni surganya Allah. Kan luar biasa ya. Nah, itu hal-hal yang simpel gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kalau ada kesulitan ya, ad-du'a indal qurab wa du'a indal umuril muhimmah. Ada urusan-urusan penting, Nabi mengajarkan kepada kita baca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Atau kata Nabi yang kedua, dan yang lebih gampang lagi bacanya, Nabi mengatakan ruwi nabi kitab Tirmizi, diriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi, kana idza qarabahu amrun, kalau lagi mengalami kesulitan, qala, Nabi mengatakan, berdoanya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Qala al-Hakim, kata Imam Hakim, hadis ini adalah hadza hadisun sahihul isnad. Jadi kalau ada qarabahu amrun, ada kesulitan-kesulitan, Nabi selalu baca ya hayyu ya qayyum.
birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Dia minta. Misalnya dah dalam sebuah perjalanan kita, ya Allah, ini keburu PKG ya, aduh kondisinya begini lagi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum birahmatika. Dah jalan aja. Atau mungkin besok udah datang tagihan bulanan kita, sedangkan duit belum kita pegang, gimana caranya ya? Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Atau mungkin kita lagi ada urusan yang aduh gimana cara menyelesaikan itu, pusing kita dan ini, baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup, ya qayyum, wahai Allah yang berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghisu, saya berharap, saya meminta dengan teramat sangat ya Allah, gitu ya. Nah, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ruwina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an qala kana aktsaru du'ain nabi, banyak nabi membaca doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian nabi juga baca ruwina an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda nabi, idza kana ahammahu amrun rafa'a rasahu ila sama, baca subhanallahil azim, wa idza ijtahada fid du'a ya hayyu ya qayyum. Jadi gini teorinya, kalau nanti bapak ibu misalnya dah, sebetulnya ini kondisinya kapan aja, boleh dalam sholat, boleh tidak dalam sholat, kita bicara dalam sholat. Misalnya bapak ibu sholat tahajud malam, ada kesulitan dalam urusan-urusan kita, ada hal-hal yang penting yang harus bisa diselesaikan. Selesai sholat tahajud, angkat tangan kita. Nabi wakana, Nabi rafa'a ra'sahu ila sama, idza ahammahu amrun, kalau ada urusan penting Nabi angkat. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita ini selama ini pernah nggak kita berdoa sama Allah? Subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, al-azim, yang maha agung, ya hayyu ya qayyum, engkaulah yang maha hidup, engkau yang mengatur semuanya ini ya Allah, birahmatika, kalau saya tidak minta rahmatmu, siapa lagi yang saya minta ya Allah, astaghisu, tolong saya ya Allah. Kita ini kan termasuk jarang, saya nggak bilang enggak, jarang. Ayo Pak, perjalanan 1 bulan, taruhlah yang dekat 1 minggu, adakah di dalam 1 hari kemudian kita minta kepada Allah dengan mengangkat tangan kita? Subhanallahil azim, itu Nabi ngajarin. Subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Maksud saya gini, Bapak cek, Bapak coba, ya kayak kemarin zikir pagi dan sore, Bapak cek dan coba aja. Kalau Nabi sudah mengatakan dalam hadis, yakinkan kebenarannya, yakinkan. Ya coba dah, makanya saya ajak nanya ini ke Bapak, kira-kira itu dalam 1 minggu adakah Bapak berdoa itu kemudian dengan cara mengangkat tangan? Ya,
Apakah menunjukkan kesombongan kita, keangkuhan kita, sehingga kita nggak begitu mau minta, padahal urusan kita banyak. Ya bukan hanya urusan kita lagi kurang sehat, kita lagi sakit, kayaknya berat dan nih sakit saya ini kayaknya gitu. Ngomong sama Allah, angkat tangan, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ngomong, ya Allah, kau lebih tahu urusan, dan kau lebih tahu ya Allah jalan keluarnya. Kalau bukan kepada engkau ya Allah, kepada siapa lagi aku meminta? Angkat tangan kita habis baca subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Bapak ngomong pakai bahasa Indonesia, apa urusannya? Rayu Allah, likulli da'in dawaun, ya Allah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Apa ya Allah obatnya? Nah, gitu. Minta sama Allah, biar Allah yang kasih jalan. Ya walaupun secara duniawi kita sudah ikhtiar, tapi kan butuh ikhtiar juga dalam sisi ukhrawi batiniah kita. Kan kadang-kadang jarang orang begitu tuh. Saya sering ngajarin, ya Allah Ustaz, kita lagi kurang sehat, gimana ya? Udah kita udah ikhtiar sono, ikhtiar sini, cari sono, cari sini, masih belum ketemu juga. Mana Ustaz? Ah, ente minta sama Allah, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Minta aja, tapi jangan merasa sekali besok mau dijawab. Emang kita siapa? Ada supaya ketemu chemistry-nya, ketemu. Coba aja dah. Makanya kenapa saya katakan kita ini termasuk orang yang jarang kalau berdoa. Paling kita begini. Ada yang cuma ditaruh doang di. Padahal Nabi mengajarkan rafa'a ra'sahu ilas sama, diangkat kepalanya ke langit. Ya, ini kalau teorinya dalam sholat. Misalnya dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah, ya namanya kita hidup, lagi di kantor, lagi ngentri atau lagi mengerjakan sesuatu, nggak ketemu nih, gimana? Subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kasih solusinya ya Allah. Soalnya kita gitu, Allah akan kasih, Allah akan kasih. Begitu pemurahnya Allah, begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah sama kita. Lah udara yang hari ini kita isap, emang kita minta, tapi Allah kasih. Kita dari atas turun ke bawah, walau pakai lift, tapi kan tetap jalan kaki. Allah masih kasih, apakah kita minta supaya kaki kita bisa bergerak? Kan ada orang yang kakinya nggak sanggup bergerak. Ada orang tangannya nggak bisa bergerak. Apakah kita enggak? Allah kasih. Ini karena rahmatnya Allah. Masa kita nggak punya keyakinan? Yakin. Ya Allah, saya sanggup bernapas. Untuk urusan ini kenapa kau tidak sanggup ya Allah? Kenapa kau tidak memberikan kemudahan? Minta sama Allah. Nah, itu Nabi ngajarin ke kita begitu, Pak. Ya. Nah, kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita, ini yang gampang-gampang aja bacaannya. Ruwi Nabi Sunani Abi Daud wa Ibni Majah an Asma ibnu Amis radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah, bersabda kepadaku, kata Asma, siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa'allimak, mau nggak saya ajarkan kalimatin taqulihinna indal qurab au fil qurabi,
Kalau dalam kesulitan-kesulitan, kata Nabi, mau nggak saya ajarin doa? Ini kepada Asma, orang perempuan. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kita ngomong, ya Allah, Allahu Rabbi, engkaulah kan Tuhanku ya Allah, la usyriku bihi syai'a, saya nggak melakukan kemusyrikan ya Allah, kenapa diberikan kesulitan? Itu rayuan maut kita kepada Allah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, saya ini kan nggak pernah musyrik ya Allah, masa ujian begini nggak bisa diberikan kemudahan? Bilang sama Allah. Makanya ketika Rasulullah dikatakan ya Rasul, ya, dalam surat yang sering kita baca, kata Allah, kalau ada yang nanya, fa idza sa'alaka, kalau ada yang nanya nih kepada engkau ya Rasulullah, fa idza sa'alaka anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku jawab ketika mereka meminta. Idza da'an, ujibu da'watad da'i, idza da'an, gitu bahasanya tuh. Ya, balaghahnya tinggi tuh. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku jawab, kata Allah. Tapi kalau dia minta, lah udah nggak minta. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku jawab idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi, minta kepadaku supaya Allah ijabah. Wal yu'minu bi, yakin aku akan pasti tolong. Itu konsepnya idza da'an, kalau kita mau diijabah oleh Allah. Itu ayatnya jelas. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Coba aja dilihat aja di Qur'annya, di terjemahannya, ya. Jadi kalau kita lagi ada kesulitan, ya, angkat tangan kita, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Atau kita rayu Allah, Rabbi, ya Allah, la usyriku bihi syai'a, saya kan nggak melakukan kemusyrikan ya Allah, kesulitan ini berikan jalan keluarnya ya Allah. Coba aja Pak, Bapak cobain dulu, iya, cobain aja ya, ntar mungkin habis asar orang udah pada bubar, kita sholat sendiri. Ya, apa persoalan kita? Ngomong aja sama Allah, ngomong. Nggak mungkin Allah nggak kasih, nggak mungkin, yakin Pak. Nah kemudian ada lagi Nabi ngajarin. Ruwi Nabi kitab Ibn Sina an Qatadah radhiyallahu an qala qala Rasulullah, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'ah ayat al-kursi wa khawatim suratil baqarah indal qurabi a'anahu Allah azza wa jalla. Kalau ada orang baca ayat kursi, kemudian akhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi teorinya begini kalau mau disimpulkan. Ini ada sih, ntar satu saya tinggal sini dah. Jadi kalau kita selesai sholat, misalnya sholat tahajud dah, atau nanti nih kita sholat, selesai Bapak sholat, baca dulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Amanar rasulu bima sampai akhir. Ya, selesai baca ini, kita bilang sama Allah, Allahu Rabbi, ya Allah kau kan Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, saya nggak musyrik ya Allah, subhanallahil azim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ngomong aja dah apaan yang Bapak butuh ya. Sebab orang yang kata Nabi itu kalau kita setelah baca ayat kursi, baca
akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun a'anahu Allah. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Saya kalau lihat hadis-hadis ini hebat. Tidak ada yang tidak diberikan solusinya oleh baginda Nabi. Tidak ada yang tidak diberikan jalan keluarnya sama Nabi. Dan tidak berat Nabi kasih. Enggak disuruh baca ribuan. Cukup kau baca sekali. Kalau chemistry-nya belum dapat, cukup kau baca 2 kali. Sampai ketemu chemistry-nya. Ketika sampai pilnya, rasa itu kita dapetin, kenikmatan enak. Ini bukan saya, ini kan udah lama nih saya belajar ini kepada teman-teman jamaah yang lain. Mereka bilang, oh iya Ustaz, alhamdulillah. Ya udah, itu hak ente udah. Nah ini namanya doa tentatif. Kapan dibutuh baca. Kalau yang kemarin namanya doa formatif. Pagi sore formal tuh. Nah ini tentatif. Kapan Bapak ada urusan? Ya orang-orang yang sakit aja saya suruh begitu. Coba minta sama Allah. Nggak mungkin Allah nggak kasih jalan keluar. Nanti ada yang begini Pak, ketika dia sakit dia minta sama Allah terus, tahu-tahu muncul suruh baca, kau baca ini aja dah. Oh berarti itu obatnya, mungkin baca aja. Allah ringanin, ringanin, ringanin. Pasti dijawab Pak, pasti tuh. Ada yang suruh baca istighfar, baca istighfar. Kenapa kok saya bermimpi selalu bacanya istighfar? Itu mungkin obatnya, coba aja. Kenapa kok saya suruh dibaca surah ini ya, ayat ini ya? Baca aja, mungkin itu obatnya, kali kita nggak tahu. Dan inilah hebatnya. Jadi semua nggak ada Pak. Coba aja kalau Bapak baca sejarahnya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf, orang terkaya. Coba aja. Abdurrahman bin Auf ketika dari Mekah ke Madinah, itu hartanya habis, ditinggalin semua. Abdurrahman bin Auf itu kaya di Mekah, harus hijrah berangkat ke Madinah, Yasrib pada saat itu. Dia bilang, Abdurrahman bin Auf, silahkan kau tinggalkan Mekah. Semua hartamu tidak boleh ada yang kau bawa. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Untuk Allah dan Rasulnya saya akan tinggalkan. Gak mungkin Allah tidak akan mengembalikan. Berangkat dia di Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, Yasrib, orang tuh udah terdengar isunya. Ada orang kaya jatuh miskin. Kenapa? Hartanya ditinggal. Maka orang-orang kaya yang ada di Madinah semua ingin menyambut Abdurrahman bin Auf. Ketika sampai di perbatasan, sampai di awal kota Madinah, semua orang kaya kumpul. Hai Abdurrahman bin Auf, saya berikan setengah kebun kurma saya buat engkau. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 1000 kambing, setengahnya saya berikan kepada engkau. Saya punya onta, saya berikan setengahnya. Semua ngasih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan jalan saya menuju pasar. Itu saja yang saya minta. Lu bayangin Pak, orang kaya hartanya ditinggalkan, ikut Allah dan Rasulnya. Dia tidak minta apa-apa. Padahal semua orang menawarkan. Ada yang nawarin kebun setengahnya. Setengah kebun kurma saya buat kamu. Ada 1000 kambing, 500 ambil. Ada ontak setengahnya ambil. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan saya jalan ke pasar. Saya mau mulai dari awal. Itu luar biasa. Nah ini pertemuan kita pada 1 tahun yang lalu. Yang saya katakan ketika kita sholat baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah?
Hada baini wa baina abdi ma sa'al. Hai hambaku yang lagi sholat, ini kita lagi berdua ya, apa yang kau minta? Bayangin Pak, tadi kita baca Fatihah 4 kali tuh, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Allah sambil mengatakan, hada baini wa baina abdi ma sa'al. Ini antara kita berdua. Masa'al bapak minta apa? Lo kan cakep banget tuh. Sholat Allah udah tawarin, kelar sholat kita minta sama Allah. Ya Allah, kan kau tawarkan aku tadi, aku minta sekarang hari ini. Jadi kalau kita main tuh Pak, istilahnya ada yang thariqah, ada yang main di tasawuf, itu nih kaya, nggak ada yang nggak kaya, kaya Allah kasih, mau harta melimpah Allah kasih, Allah kasih Pak. Kita kan cuman jarang mintanya. Allah kasih, Allah nggak mungkin nggak kasih. Makanya saya kasih contoh tadi, kita napas saja Allah kasih udara, Allah kita minta kagak, Allah kasih. Semua bisa bergerak, emang kita minta? Enggak, Allah yang kasih. Ini yang harus menjadi motivasi buat kita Pak. Nah, nanti nih Bapak, kalau bener-bener chemistry-nya dapat nih, makanya saya suruh cobain malam dah. Kalau malam mungkin chemistry, rasa itu akan dapat. Ya sebetulnya nggak malam aja, cuman kalau kita baru mau belajar, coba main di malam. Kan sepi tuh, semua orang pada tidur, kita ngomong. Kita ngomong dah ya Allah. Ngomong aja sama Allah. Enak luar biasa Pak. Asik dah gitu. Nggak ada yang nggak Allah kasih tuh. Iya. Walaupun Allah tahu kita ini mintanya kebanyakan. Apa aja kita mau, apa aja kita minta, ngolahnya kagak bisa, kan gitu. Minta duit banyak, sedekah kurang. Kalau gimana sih? Kan gue udah kasih duit banyak, sedekah susah banget. Emang Allah titipin di situ. Udah dah, jangan yang begini dah. Tetap duitnya dikasih banyak, tapi persoalan nggak habis-habis. Gitu. Orang nih duitnya banyak. Persoal, kalau jarang sedekah, Allah kasih persoalan, duit mah tetap banyak, tapi persoalan banyak, apa nggak mumet? Hartanya melimpah, kagak boleh makan, nih kagak, ya mana enak hidup begitu. Kita kan yang enak duit banyak, makan apaan aja boleh. Wah, cakep dah tuh begitu. Duit banyak, apa aja kita makan, wah ini cakep. Nah ini akan kita kebalik. Duit kagak, makan apa aja boleh. Kan repot urusan begini. Iya, duit kagak, apa aja boleh makan. Nah kita bingung, gue mau makan apa gitu. Iya, Pak, ini gimana? Ya boleh. Kalau yang ini Pak, ya jadi. Kalau yang itu Pak, nah itu gue demen. Lah semuanya, nah emang begitu. Cuman gue nggak sanggup beli aja gitu. Iya Pak. Lah coba aja Pak, coba kadang-kadang. Saya kadang-kadang mikir gitu. Hebat juga Allah ngaturnya, cakep gitu ya. Udah gitu, apa aja bisa kita makan, cuman duitnya aja kagak ada. Yang duitnya ada kagak bisa makan apa-apa. Lah kita makan mie pangsit tuh di depan di jalanan, motor banyak, habis 2 mangkok. Di depan tuh kan ada tukang pangsit. Nah kan lah, motor mobil kan ngebul, 2 mangkok habis. Enak aja, mules kagak. Lah orang-orang yang banyak duitnya steril Pak, ditutup. Makan harus hangat-hangat. Ya elah, bakwan tadi pagi kita makan, sekarang masih enak. 5 kita habis. Nggak enak di bakwan. Nah tadi jam 6. Nah kalau gini hari kan udah lemes tuh bakwan. Udah lemes Pak, udah kecapean di nampan. Ya kan ditaruh di nampan, dilemes lagi. Coba aja pas angkat. Lah udah nggak kuat lagi. Kalau tadi pagi pas diangkat keker. Nah baru digoreng. Nah kalau sekarang coba aja angkat, lemes sudah di. Nah bakwan aja lemes. Nungguin orang beli. Ya, nah itu Pak. Nah kemudian mayuqalu idza waqa'a fi halakah. Ini terkaitan semuanya Pak. Kalau urusan kita banyak, ya kadang-kadang ada hal-hal yang halakah, menghancurkan kita.
Nabi ngajarin kalau ada sesuatu yang ya musibah, Nabi suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Jadi kalau ada orang, ini rangkaiannya begitu Pak, ujian nggak berhenti-berhenti, ada aja dah. Kalau gue pusing nih ngadepin begini banyak, udah nggak pakai, kita udah nggak kayak ngeluh lagi dah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yasrifu biha, akan mencegah dengan apa yang tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Allah akan hilangkan semua apaan? Bala. Biar katanya kita kejedot, itu bala juga Pak. Biar katanya kaki kita keseliu, itu bala juga. Apalagi bala yang besar. Iya. Nah ini yang perlu kita pahamin ya. Nah kemudian ma yaqulu idza nadhara ila aduwih. Kadang begini Pak, kita kalau lagi ujian, lagi dihadapin ujian, yang nolongin kagak, yang nyurakin banyak. Iya, ya Allah, gue lagi begini, ya same dong, ya senderan sama barang reod. Kadang-kadang ada orang yang bergembira dengan dukanya orang lain. Nabi mengatakan, apa yang kita baca kalau kita melihat musuh? Ruwina fi kitab Ibn Sinni an Anas radhiyallahu an qala kunna ma'an Nabi. Kata Anas Ibn Malik, ketika kami bersama dengan baginda Nabi fi ghazwatin, dalam sebuah peperangan. Falaqiyal aduwa, kemudian ketemu dengan musuh. Ketika ketemu dengan musuh, fasamituhu yaqulu, kata Anas Ibn Malik, saya dengar baginda Nabi baca, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ketika Nabi baca ini, falaqad ra'aitur rijala tafra'u tadribuhul malaikah min baini aidiha wa min khalfiha. Jadi gini Pak, hidup ini ada yang like and dislike. Kita ini ada yang suka dan tidak suka. Ada yang menampakkan ketidaksukaannya di depan kita, ada yang tidak menampakkan, tapi dia nggak demen sama kita. Nabi kasih solusi. Kalau ada yang begitu, kata Nabi baca aja, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, yang tadi saya katakan itu dalam suratul Fatihah. Itu ketika dalam sebuah peperangan musuh datang, Nabi membaca doa, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Itu musuh pada bergelimpangan, tadribuhal malaikatu min baini aidiha wa min khalfiha, dihantam dari depan, dihantam dari belakang. Pak, Bu, kalau ada orang yang nggak demen sama kita, nggak usah kita tunjuk orangnya. Nggak. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Dah, biar nanti itu urusannya Allah. Kita bener aja kadang ada yang nggak suka, apalagi kagak bener. Atau mungkin kita dalam perjalanan, waduh, di depan ada orang jahat nih, waduh, ntar jangan-jangan, aduh, udah, Bapak tinggal baca, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya kayak tadi saya nonton TV apa itu, ketika maling motor ditegur sama Pak RT, dikasih senjata, mau Pak RT-nya lari. Iya. Nah ketika dikasih senjata kemudian kita lari, kita baca ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Biar dia jatuh, biar dia gitu Pak caranya. Nabi kasih tahu. Maksud saya ngajarin yang kalem-kalem aja dah nih. Saya nggak ngajarin yang keras-keras itu, yang kalem-kalem aja. Ada dia namanya kita Pak. Ada orang nggak suka sama kita, ada.
Tinggal baca aja. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tinggal baca itu aja. Biar nanti itu urusannya Allah, jangan kita dah. Jangan kesel dilawan nama kesel, berkelahi. Ya, udah santai aja. Ntar juga dia datang ke kita, mohon maaf ya. Ngapain? Agak kemarin gini kan itu urusannya aneh tuh. Ya udah dah gue nggak pikirin. Dia ngaku sendiri Pak begitu. Adik namanya orang hidup namanya bermasyarakat, nggak mungkin nggak ada masalah. Coba Bapak mau minta solusi apa? Nabi kasih jalan. Apalagi yang kemarin tuh zikir yang udah saya bagikan. Ya, apa yang nggak diberikan oleh itu hebatnya luar biasa. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Jam 1 kurang seperempat. Kalau enggak saya lanjutkan dulu. Nah kemudian ma yaqulu idza arada lahu syaitan aw khafah. Kadang kita ini kan sering orang bilang, "Oh, di sono angker tuh." Ya. Padahal angker yang saya tahu adanya di bar dah. Iya, di bar, tempat-tempat karaoke ada angker tuh situ. Masa di kuburan ada angker, siapa yang mau beli? Gitu ya. Iya, yang ngerti aja ya, gak ngerti sih gak apa-apa. Iya, angker. Kata Nabi, kalau misalnya ada setan, ada hal-hal yang menakutkan kita, Nabi cuman bilang, al-anuka bila'natillahi tamah. Al-anuka bila'natillahi tamah. Al-anuka bila'natillahi tamah. Hadis ini panjang. Nabi bilang begini, kata baginda Nabi, ketika beliau akan sholat, ya, datang iblis, bawa anak panah dari api ke depan mukanya Rasulullah. Sahabat yang di belakangnya yang mau sholat mendengar Nabi mengatakan a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi ketika kau berdiri sebelum takbiratul ihram, kami mendengar kau baca a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Nabi bilang, tadi ada setan tuh datang. Dia bawa anak panah, taruh di depan muka saya tunjuk aja, kata Nabi. A'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Lari tunggang langgang. Jauh luar biasa. Gitu. Nah ini Pak, kalau misalnya ada tempat-tempat yang menyeramkan, tempat-tempat yang kita bilang kayaknya suasananya nggak enak nih tempat, udah Bapak tinggal baca a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah, udah gitu aja. Kalau masih kurang juga tambahin lagi al-anuka bila'natillah, a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah, a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Kabur tuh semua. Iya. Makanya setiap ada peresmian kantor baru, gedung baru, ya kalau saya diundang, saya duduk aja dulu dah. A'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Semua penjuru jangan sampai ada. Udah selesai. Kan namanya ada Pak, makhluk-makhluk begitu ada, memang Allah ciptakan. Biarin aja urusan dia, urusan kita, lu jangan ganggu gitu aja. Iya. Ikan kadang-kadang ada rumahnya orang, rumah gue serem banget, kayaknya ada yang ngerjain dah. Iya, kalau rumah nggak ada yang ngerjain kagak kebangun Pak. Kalau rumah pasti ada yang ngerjain, ya tukang yang ngerjain. Nah kalau nggak ada yang kerjain, siapa yang bangun tuh rumah? Memang kita taruh batu aja kemudian jadi rumah, pasti kan rumah ada yang ngerjain. Nggak, saya demen godain gitu aja. Ini saat kayaknya ada yang godain lah. Orang mah kalau digodain pantas, kecuali orang mati. Siapa yang mau godain? Kalau masih hidup orang godain pantas, ngira aja.
Enggak, ente baca aja. Kalau ada makhluk-makhluk yang tidak tampak kemudian dia berani melakukan sesuatu ke kita, a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Semakin kita tunjuk semakin ditakut, Pak. Dia lari luar biasa. Kalau bahasa kita ini namanya ngibrit. Kalau ngibrit kan lari nggak kayak nengok, lari aja dah, apa juga ditabrak, orang lari ngibrit gitu. Kan kadang-kadang ada orang ketakutan, Pak. Iya, kayak kemarin saya malam-malam di ruang jenazah gitu. Serem bisa ruang jenazah. Lah orang udah mati ngapa kita serem? Enggak, ya kalau dibangun alhamdulillah hidup lagi. Iya, malam-malam ke ruang jenazah. Sana meninggal Sat. Ayo liatin. Serem Sat, orang mati. Lah orang udah mati serem. Yang serem orang hidup. Orang hidup serem, kalau dibawa golok serem kita. Tapi kalau udah mati kan direbaan. Kagak mungkin diserem. Wah, barangan aja. Lalu cobain ayo bareng. Gua jalan aja. Lah saya jalan aja. Tuh kan nggak ngapa-ngapain, didiam, jangan tunjuk-tunjuk Sat. Entar ngapa? Kagak, dia udah mati. Angkat lagi, yang ini bukan. Ini di sana. Ya udah, tetap kita bilang ambil. Ditakut. Nah orang mati kan nggak ngapa-ngapain. Orang mati ngapain? Nah tidak diem kan ditaruh. Kalau itu kan ditaruh ada tutupannya deh. Iya saya buka. Ini bukan. Oh serem. Enggak, ini bukan orang, bukan. Nih bukan. Ah ini ya udah ntar gue bilangin. Pak, nih kami keluarganya bisa kami ambil. Oh iya bisa Pak. Iya. Mau kita takut ngapa? Nah dia aja udah ketutup di dalam. Kalau dia ketok-ketok berarti dia hidup nih, minta dibangunin. Aman aja udah. Bawa nyantai Pak. Padahal kita baca auzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Hati kita deg-degan juga. Tapi kan jangan bikin takut. Berhadapan dengan orang takut kita kudu berani. Kalau berhadapan dengan orang berani kita agak sedikit takut, biar dia aja yang maju, beres kan gitu. Itu teorinya Pak. Gitu. Ya saya masih orang pada takut ke kamar mayat, heran. Lah saya kalau ziarah kubur aja jam 1, jam 2 ke kuburan. Bapak saya, ibu saya. Lah kagak serem. Orang dimakamin dia di dalam. Masih diturun kayak di ngomong, "Bang, makasih ya." Kagak udah. Kagak bakalan. Nah itu siapa? Ya jin. Baca aja a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Lari tunggang langgang. Gitu Pak. Nah ini kalau Bapak mau lihat, itu Sufyan As-Tsauri, sahabat Rasulullah, itu paling sering selesai sholat tahajud merenungnya di tengah-tengah kuburan. Dilihat muncul sinar, muncul suara-suara, diparanin. Ini ngapa nih? Dilihatin, ini kuburan siapa nih? Ngapa? Enggak semalam kata Sufyan As-Tsauri saya dengar lagi gerabak gerubuk. Tahu udah dipukulin kali ya, nggak tahu. Ditanya, oh pulang. Ada sinar, ditanya siapa itu? Itu hebatnya. Jadi kalau kita nggak bakalan sanggup. Cobain aja. Ada bunyi kresek-kresek kita teg-tegan, lari sih kagak bisa. Orang kita ketakutan nggak lari. Astagfirullahaladzim. Padahal kita tinggal baca a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Itu bukan di kubur aja Pak, siapa tahu di rumah kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Udah Bapak tinggal baca a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Udah selesai. Insyaallah nggak ada apa-apa. Ya, nah itu yang kita pelajari hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Kalau enggak kita tutup majelis kita. Sudah tinggal 8 menit. Cukup. Ya, kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran wa batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan segala macam penyakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari majlis dan masjid kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya. Allah terima semua amal ibadah, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua ni yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah, penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.